Hati-hati, hindari kesalahan ini. Maghdub. Ini video keempat dari seri Makharij dan Sifat. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada area tenggorokan. Sebelumnya, kita sudah membahas titik-titik artikulasi dan huruf-huruf yang berasal dari area ini. Bagian terjauh menghasilkan huruf hamzah dan ha yang telah dibahas pada pelajaran kedua. Bagian tengah menghasilkan huruf ha dan ain yang telah dibahas pada pelajaran ketiga. Dan sekarang kita akan bahas titik terakhir, yaitu titik terdekat atau titik teratas area tenggorokan. Pada titik artikulasi ini menghasilkan dua huruf, yaitu kha dan ghain. Jadi, mari kita mulai. Huruf ghain dan kha, kedua huruf ini hampir identik dalam cara pengucapannya, dengan sedikit perbedaan. Huruf-huruf ini memanfaatkan gerakan dari dua artikulator atau alat pengucapan. Pertama, kita memanfaatkan akar lidah, yaitu bagian belakang lidah yang merupakan daerah terjauh dari lidah. Kedua, kita menggunakan langit-langit lunak. Ini mengacu pada bagian dari langit-langit mulut bagian belakang, yang terdiri dari jaringan lunak dan tidak memiliki tulang. Keduanya, kha dan ghain, memerlukan kedua organ ini pada saat kita mengucapkannya agar kita mengucapkan huruf tersebut dengan baik. Dan karena ghain dihasilkan dari titik yang sedikit lebih dalam dari kha, maka kita akan memulainya dengan ghain. Ghain dihasilkan ketika bagian belakang lidah diangkat ke atas dan hampir menyentuh langit-langit lunak. Al-nia yaghsha faragh. Dan di sini kita harus memperhatikan dua hal penting. Yang pertama, ingat yang saya katakan, akar lidah hampir menyentuh langit-langit lunak, tapi tidak bersentuhan sepenuhnya. Karena suara ghain adalah suara kontinu atau terus-menerus, yang artinya bisa dipanjangkan selama yang kamu mau. Yaghsha. Jadi, lidah tidak boleh menyentuh langit-langit lunak, tetapi harus ada jarak yang cukup untuk membiarkan suara keluar terus-menerus. Yang kedua adalah suara ghain tidak dihasilkan dengan mendorong udara atau menghembuskan nafas, melainkan dihasilkan dengan menggetarkan pita suara yang dapat Anda rasakan ketika Anda menyentuh tenggorokan dengan tangan Anda saat mengucapkan huruf ghain tersebut. Anda pasti akan merasakan getaran di tenggorokan Anda. Jadi, akar lidah atau bagian belakang lidah diangkat hingga hampir menyentuh area langit-langit lunak dan menghasilkan ghain. Sekarang, mari beralih ke suara kha, yang merupakan gerakan yang sama seperti ghain dengan sedikit perbedaan. Jadi, kha dihasilkan ketika akar lidah diangkat ke atas hingga hampir menyentuh langit-langit lunak. Kha juga merupakan suara kontinu atau terus-menerus yang maksudnya dapat diperpanjang selama yang Anda inginkan, sehingga tidak ada sentuhan antara dua organ tersebut. Tetapi, perbedaan kha adalah dihasilkan di area yang sedikit lebih tinggi dari ghain, seperti yang bisa Anda lihat pada tabel ini. Jadi, ghain sedikit lebih dalam dari kha. Perbedaan kedua adalah suara kha, suara tanpa getaran, yang artinya dihasilkan dengan mendorong udara melalui celah yang terbentuk di antara keduanya, yaitu akar lidah dan langit-langit lunak. Untuk memahami apa yang saya maksud, coba sentuh tenggorokan Anda ketika mengucapkan suara kha. Anda seharusnya tidak merasakan getaran apapun, karena Anda tidak boleh menggunakan pita suara Anda. Yakhruj. Ikhtilaf.
Sekarang, kesalahan umum apa yang harus kita hindari saat mengucapkan kedua suara ini? Mari kita mulai dengan kesalahan umum pada ghain. Kesalahan umum yang pertama adalah ketika akar lidah terlalu ditekan dan menyentuh langit-langit lunak. Hal ini biasanya disebabkan oleh cara pengucapan ghain yang berlebihan dan juga terjadi pada kebanyakan pemula. Hasilnya adalah bunyinya akan berhenti dan akan lebih terdengar seperti qaf daripada ghain. Bunyinya seperti ini. Al-maqdub, al-maqdub, yaqsha. Sedangkan suara ghain seharusnya mengalir dengan lancar dan memiliki sifat kontinu. Al-maghdub, al-maghdub, yaghsha. Kesalahan yang kedua adalah jika ghain diikuti dengan qaf. Ada kemungkinan untuk menggabungkan kedua suara ini atau mencampurkan kedua suara ini satu sama lain. Karena kedua suara ini agak dekat dari mana asalnya. Dan kesalahan itu terdengar seperti ini. Tuziq qulubana. Tuziq qulubana. Padahal seharusnya itu adalah dua huruf yang berbeda. Karena kedua suara ini tidak bisa digabungkan dan seharusnya tidak bisa tercampur. Tuzigh qulubana. Tuzigh qulubana. Kesalahan umum yang ketiga adalah menambahkan qalqalah seperti pada ayat di bawah ini. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub. Ini juga merupakan efek samping dari kesalahan yang pertama. Menekan terlalu dalam pada organ tersebut sehingga suara yang tertahan akhirnya keluar dan menyebabkan qalqalah. Tetapi tentu saja ghain bukan huruf qalqalah. Jadi seharusnya akar lidah tidak bersentuhan dengan langit-langit. Kesalahan terakhir dari ghain adalah mencampur suaranya dengan kha. Ketika huruf ghain dikelilingi oleh huruf-huruf lain yang dihasilkan tanpa getaran, beberapa pembelajar cenderung membuat ghain juga tak bergetar. Hasilnya akan terdengar lebih seperti kha daripada ghain. Seperti pada kata ini. Istaghfir. Istaghfir. Huruf ta dan fa pada kata tersebut sama-sama tidak berasal dari getaran sehingga bagi sebagian orang mungkin sulit untuk beralih dari suara yang dihasilkan dari dorongan udara ke suara getaran kemudian dorongan udara lagi. Namun hal ini tentunya merupakan kesalahan serius yang tidak boleh dilakukan saat membaca Al-Quran karena berpotensi mengubah maknanya. Yang harus kita ucapkan adalah seperti ini. Istaghfir. Istaghfir. Selanjutnya, ada satu kesalahan yang harus dihindari pada huruf kha, yaitu mencampurkan suara dengan jenis suara seperti mendengkur. Suara mendengkur dihasilkan di area yang lebih dekat dengan bukaan mulut daripada tenggorokan. Dan kesalahan ini disebabkan oleh suara kha yang berlebihan. Yakhruj. Yakhruj. Ikhtilaf. Ikhtilaf. Dan tentu saja ini tidak benar karena seharusnya suara kha berasal dari mulut yang lebih dalam, bahkan dari bagian terdekat tenggorokan. Yakhruj. Yakhruj. Ikhtilaf. Ikhtilaf. Jadi, tenggorokan sebagai area artikulasi menghasilkan 6 suara atau huruf dari 3 titik artikulasi. Suara-suara ini mungkin cukup sulit diucapkan dalam bahasa Arab karena kedalamannya yang hampir tidak mungkin untuk bisa diamati pergerakan organ tersebut. Pelajaran berikutnya, kita akan memulai dengan area artikulasi selanjutnya. Apakah kamu tahu area yang mana? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton.
Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.